Semangat pagi, apa kabar Bapak Ibu Guru? Kali ini kita akan membahas proses pembagian rapor dan impact-nya terhadap siswa. Salah satu poin penting dalam proses pembagian hasil belajar siswa atau rapor adalah keterlibatan siswa dalam mengungkapkan capaian belajar mereka, merefleksikan apa-apa yang sudah baik dan yang masih perlu diperbaiki selama mereka melalui pembelajaran, serta rencana mereka terkait hal tersebut. Ini belum banyak terjadi di sekolah. Biasanya yang hadir saat pembagian rapor adalah orang tua atau wali murid saja. Video kali ini akan membahas mengenai Students-led Conference untuk menjawab tantangan tersebut. Yang perlu dipahami di sini adalah definisinya. A meeting where students, not teachers, lead the discussions about their academic progress. Jadi siswa memimpin sebuah conference gitu, tapi yang dimaksud di sini conference itu bukan conference yang besar kok. Siswa hanya berhadapan dengan orang tuanya masing-masing. Kelebihan dari kegiatan ini adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk memimpin sebuah pertemuan dengan orang tuanya, menyampaikan capaiannya, menyampaikan refleksi dirinya selama belajar dan plan-plan atau rencananya ke depan. Jadi proses pembagian rapot bisa menjadi ajang membangun tanggung jawab, kemandirian, dan kemampuan public speaking siswa itu sendiri. Kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa menjadi pusat gitu ya. Dia yang bercerita. Biasanya kan ketika pembagian rapot itu wali kelas bercerita gitu ya karena ditanya oleh orang tuanya. Di sini diambil alih karena memang siswa adalah pusatnya. Siswa yang bercerita, orang tua mendengarkan, wali kelas mendampingi. Baik, untuk yang pertama pasti bertanya-tanya ya, dasarnya apa gitu ya siswa bercerita. Nah, dasarnya adalah portofolio, bukan rapor ya. Kalau rapor itu kan belum bisa menunjukkan banyak hal, tapi dengan portofolio itu sudah mensupport raport atau nilai-nilai yang ada di rapor tersebut. Nah, siswa menyiapkan dan memamerkan portofolionya, berisi karya terbaik mungkin, hasil ulangan, proyek gitu ya, sebagai bukti otentik proses belajar. Nah, biasanya kan orang tua bertanya kepada wali kelas saat, nah sekarang siswa yang bercerita, mungkin ada orang tua tidak tahu anak saya tuh belajar apa di sekolah. Nah, di sini kesempatan untuk siswa mengetahui secara lebih mendalam dari cerita yang disampaikan oleh siswa. Ya, ini anak ini menyampaikan bahwa setelah dia merefleksi ya, dia menyampaikan bahwa dia ada kekurangan saya di bidang ini gitu ya. Dia dari mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya sendiri. Dan dia juga akhirnya menyampaikan rencananya ke depan apa gitu. Berdasarkan analisisnya bahwa dia itu kurang di bidang ini begitu. Kemudian kegiatan SLC atau Students-led Conference ini juga memungkinkan adanya komunikasi aktif yang memperkuat hubungan antara siswa, orang tua, dan guru. Beberapa guru menyampaikan atau bahkan sekolah ya menyampaikan bahwa ada beberapa orang tua yang tidak begitu peduli ya dengan siswa atau dengan anaknya gitu ya. Nah, di sini ada cara ya untuk membuat orang tua itu peduli karena dia paham gitu ya, paham
proses yang terjadi di sekolah yang disampaikan oleh siswa itu menumbuhkan kepedulian mereka. Kesempatan untuk melakukan SLC ini ya sekaligus untuk memberikan wadah ya untuk melatih rasa percaya diri, tanggung jawab, dan keberanian sejak dini. Lalu apa yang harus dilakukan oleh sekolah bila ingin melakukan kegiatan ini? Yang pertama, menjelang penerimaan rapot, sekolah menyiapkan putra-putrinya atau menyiapkan para siswanya untuk membuat presentasi berdasarkan portofolio ya. Bisa berupa infografis atau scrapbook. Untuk beberapa sekolah yang tidak memperkenankan siswanya menggunakan HP selama berada di lingkungan sekolah, maka alternatif semacam scrapbook cukup membantu dan sangat menarik ya. Siswa bisa membuat sebuah scrapbook dengan sangat kreatif. Nah, selama proses penyusunan berlangsung, wali kelas atau guru wali mendampingi siswa menyiapkan, dan yang ini yang penting ya Bapak Ibu, yaitu berlatih melakukan presentasi. Karena tidak semua siswa memiliki bakat alamiah untuk public speaking, jadi perlu dilatih juga. Bahkan yang memiliki bakat ilmiah melakukan public speaking pun perlu dilatih tata cara melakukan student-led conference ini supaya kegiatannya lebih bermakna dan efisiensi waktu juga. Pada saat pembagian rapor, siswa sudah siap untuk melakukan presentasi pada orang tua. Bisa sambil duduk atau berdiri, berbantuan bahan yang sudah siswa siapkan. Untuk sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang banyak, mungkin agak kesulitan bila wali kelas mendampingi satu persatu, sehingga dimungkinkan dilakukan secara klasikal. Jumlah siswa dibagi dua sesi ya. Kemudian buat kelompok-kelompok atau pasangan-pasangan orang tua siswa. Kemudian guru seperti contoh di gambar ini, guru berdiri mendampingi secara klasikal. Bila ada kesulitan, guru mendekati kelompok-kelompok yang membutuhkan penjelasan lebih atau pendampingan lebih. Bila tidak ada, maka guru melakukan pendampingannya secara klasikal. Baik, itu penjelasan singkat terkait SLC atau Student-led Conference. Untuk teman-teman yang sudah mencoba melakukan, silakan share pengalaman. Dan untuk teman-teman yang akan melakukan, silakan bila ada yang ingin ditanyakan atau ada keraguan, bisa berbagi di kolom komentar. Sampai berjumpa di video berikutnya.